Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, di mana kita membahas kebenaran firman Tuhan secara berurutan, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Hal ini saudara-saudara penting untuk kita dapat mengerti akan seluruh pemikiran dan seluruh rancangan rencana Tuhan atas dunia dan alam semesta ini, dan khususnya atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita percaya bahwa firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Di tengah dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian, saudara-saudara, kita perlu senantiasa penuntun dalam hidup ini. Kita memerlukan, saudara-saudara, akan anugerah Tuhan yang lebih bekerja dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Dan itu hanya bisa kita temukan petunjuk-petunjuknya. Bagaimana kita berjalan di tengah situasi yang serba tidak menentu adalah melalui firman Allah. Firman Allah lah ini, saudara, terang bagi jalan kehidupan kita. Nah, Ulangan pasal yang ke-19. Dia berbicara ada 3 perkara. Yang pertama, saudara, dia berbicara tentang kota-kota perlindungan. Bahwa orang-orang yang tidak bersalah, saudara-saudara, harus diberi tempat untuk mereka berlindung, sehingga mereka dapat luput dari hal-hal yang terjadi yang tidak diharapkan atas kehidupan mereka karena adanya penghakiman secara sendiri-sendiri dan adanya ketidakadilan yang sering kali dibuat orang lain. Maka Tuhan menyisakan kota-kota untuk jadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang mungkin tidak sengaja berbuat sesuatu yang mencederai orang lain, dan dia diperbolehkan untuk melarikan diri ke tempat itu dan dia aman sampai keputusan dijatuhkan. Nah, demikian juga, saudara, kita membaca di sana ada saksi dusta. Supaya juga Tuhan berkata bahwa kalau ada orang yang menjadi saksi dusta, saudara-saudara, di sana, ya, maka sang saksi ini, saudara-saudara, yang memberi kesaksian secara tidak benar ini, apa yang dirancangkan, hukuman yang dirancangkan dengan memberi kesaksian palsu terhadap orang, maka itulah hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dia. Nah, dalam ayat lain, saudara-saudara, ada ayat 14 berkata demikian. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu, yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik. Rupanya, saudara-saudara, menggeser batas tanah itu bukan hal yang baru. Sekarang ini seringkali kita temui di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, saudara-saudara, perebutan-perebutan seperti ini seringkali terjadi di dalam keluarga, antara anak dengan anak, ketika mereka menerima warisan-warisan. Bahkan kita melihat sekarang ini, saudara, ada banyak anak-anak setelah mereka sudah berhasil, saudara, mereka menggugat orang tuanya dalam hal masalah warisan-warisan yang mereka tidak punya hak kadang-kadang di dalamnya, tetapi ingin menguasai seluruhnya. Nah, Tuhan membuat aturan-aturan ini, saudara, terhadap orang Israel adalah untuk membuat mereka hidup adil. Yang kedua, supaya Tuhan menghindarkan mereka dari keserakahan. Dan yang ketiga, saudara, untuk membuat mereka sadar bahwa Tuhan yang memberikan tanah itu kepada mereka untuk mengelola. Jadi, kalau mereka mendapatkannya, harusnya mereka bersyukur dan mereka menghargai juga apa yang menjadi bagian milik orang lain. Ini menjadi pelajaran yang indah, saudara, yang saya kira tidak pernah berubah sampai saat ini. Bahwa Allah ingin dalam kehidupan ini kehidupan yang adil. Sebagai anak-anaknya, Dia ingin melihat kita berlaku adil. Yang kedua, tidak serakah, tidak mengingini milik-milik orang lain, saudara. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudara. Itu bukan milik kita. Segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya pemberian Tuhan.
Kita tidak berhak apapun atas semua itu. Langit, bumi, ciptaan Tuhan dan semua adalah miliknya, bahkan hidup kita, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk bisa menggunakan semuanya, menikmati semuanya. Tetapi Tuhan mau tidak dalam keserakahan, tetapi dalam hal saling berbagi, menghargai milik yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang lain, apapun itu. Entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu hal-hal yang lain, saudara-saudara yang dimiliki sesama kita, menghormati, saling menghargai, dan hidup adil dalam hidup ini. Inilah yang Tuhan minta melalui kebenaran ini. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita mau bongkar seluruh Alkitab sampai kepada kitab Wahyu pun, Allah tetap Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang adil, yang ingin supaya sifat yang ada pada Allah itu bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, memiliki sikap hati yang adil seperti Allah. Tidak serakah dan bersyukur bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian Allah. Kita hanya dipercaya untuk boleh menggunakannya, boleh saudara-saudara untuk menikmatinya, saudara-saudara, dan dipercaya untuk mengelola semua itu. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan kita saja, tetapi justru untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu, engkau syukuri dan engkau tahu menggunakannya untuk kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara-saudara, yang hidup adil di tengah dunia yang banyak ketidakadilan. Justru kita hadir untuk menyatakan kebenaran kepada dunia ini. Kiranya berkat Tuhan atas saudara-saudara semua, dan kiranya hatimu diberkati oleh Tuhan dan senantiasa disertai oleh Tuhan untuk menerima tanggung jawab yang semakin bertambah-tambah dalam hidupmu dan semakin memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel Asaria Rafa menyampaikan salam restorasi.